Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai konversi tegangan ke arus atau sebaliknya dari arus ke tegangan. Baik, ini contoh yang sederhana. Ini misal ada suatu rangkaian yaitu sumber tegangan seri dengan tahanan, kemudian seri lagi dengan beban, bisa dirubah ke sumber arus paralel dengan tahanan, kemudian diparalel dengan beban. Ingat jadi ya, ini seri dengan tegangan, R1 nya seri dengan tegangan. Jadi berikutnya adalah mencari sumber arusnya, jadi E bagi R1 ketemu I, diubah ke sini sumber arusnya, kemudian diparalelkan dengan sumber arus. Tadi yang beban tinggal menyambungkan saja, jadi R seperti ini. Jadi ada sumber tegangan seri dengan tahanan bisa menjadi sumber arus paralel dengan tahanan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada sumber arus paralel dengan tahanan R1 ini I, ini RL beban, bisa dirubah ke sumber tegangan seri dengan tahanannya tadi, ini R1 ini jadinya iya VE nya I kali R1, langsung dikali ini ya, bukan diparalelkan dulu tapi langsung dikali dengan yang melekat pada sumber arusnya, ini RL gitu. Jadi sumber tegangan seri dengan tahanan menjadi sumber arus paralel dengan tahanan, atau sumber arus paralel dengan tahanan menjadi sumber tegangan seri dengan tahanan. Ini berikutnya adalah contoh ya, ini ada sumber tegangan 6 volt seri dengan tahanan 2 ohm, kemudian bebannya 4 ohm. Tugasnya ubah ke sumber arus. Jadi kita cari I nya dulu. I E per R1 jadi 6 dibagi 2 sama dengan 4 ampere. Nah kita rubah ke sumber arus, jadinya seperti ini. Ini karena ini arahnya ke atas, jadi ke atas. Jadi paralelkan dengan tahanan tadi, bebannya dipasangkan. Jadi ini 4 ampere, tadi R1 nya tetap, RL nya tetap, ini 2 ohm, ini 4 ohm. Nah seperti itu, mudah kan mengubahnya, ya tinggal dikali bagi kayak hukum ohm itu, V sama I kali R, seperti itu. Oke, baik ya, kita lanjutkan mengenai analisa arus cabang. Jadi ini salah satu penerapan hukum Kirchhoff 1 dan 2 di analisa arus cabang ini ya. Jadi kita pakai langkahnya seperti nomor 1 ya, tandai arus dari arah yang berbeda pada tiap cabang dalam rangkaian dengan asumsi arah arus berdasar pada sumber tegangan. Jadi kita lihat dulu sumber tegangannya, nanti arah arusnya kemana. Kedua, tentukan polaritas pada tiap resistor berdasarkan pada arah arus dari sumber tegangan tadi. Kemudian terapkan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu Kirchhoff voltage law pada tiap rangkaian tertutup dengan kaidah searah jarum jam ya. Jadi ngitungnya searah jarum jam, tapi arah arusnya berdasarkan sumber tegangan. Yang keempat, terapkan Kirchhoff 1 pada node yang telah ditentukan. Jadi hukum Kirchhoff current law, jadi sumber arus datang sama dengan sumber arus yang keluar. Kemudian yang kelima, selesaikan persamaan yang sudah didapat. Ini sebagai contoh. Jadi kita lihat contohnya ini ada sumber tegangan E1 dan sumber tegangan kedua. Kalau kita lihat, kita pertama ya, arah arus ya, arah arusnya berarti ini karena plusnya di sini, plusnya di atas, jadi arah arusnya ke atas. Jadi ini arah arusnya. Tuh ya. Jadi ketika ketemu di sini ya terus ke bawah. Tadi ingat, ketemu pertama adalah pada resistor selalu plus ya, dianggap plus, lawannya minus. Ini juga ketemu R3 di sini plus, lawannya minus. Terus kita lihat yang di E2, arahnya juga ke atas karena plusnya di atas, minusnya di bawah. Ini terus ke sini gitu ya. Nah ini ada ketemu plus, ini minus, ini juga sama ketemu plus di sini, min di sini. Setelah itu baru kita hitung dengan kaidah
arah jarum jam. Oh ya, jadi di sini tadi ini I1 ya, I1, ini I2 karena dipengaruhi oleh arah sumber tegangan E1, ini dipengaruhi oleh sumber tegangan E2. Lah, sebenarnya di sini nih titiknya tadi, titik node-nya. Jadi ini I1, ini masuk, ini I2. Lah, kita di sini sebenarnya belum ada, jadi bebas. Jadi kita anggap aja ini karena ini masuk ini ke bawah, ini I3. Jadi yang ke bawah sama ya, tandanya plus, ini minus karena ini I3 ke bawah. Dianggap seperti itu. Jadi mohon maaf tadi I1 nya sampai sini saja, I2 nya juga sampai sini saja. Terus ini arah yang belum ditentukan, ini ke bawah karena ini masuk keluar sesuai dengan hukum Kirchhoff current law. Jadi kita hitung KVL ya, ini loop 1 ya, ini pakai tanda panah, ini loop 1, terus ini yang loop kedua. Dari loop 1 dulu ya, kita ketemu ini searah jarum jam dari sini ya, saat ketemu main E1, berangkat lagi ketemu, ditambah karena V ya, Kirchhoff electric law, jadi jumlah tekanan dan itu nilainya sama, berarti ini I1 dikali R1, ketemu lagi plus di sini, tambah I3 kali R3 sama dengan 0. Terus yang kedua kita lihat di loop 2. Jadi ini juga paksa arah jarum jam ya. Ketemu dari sini, kita hitung dari sini ya, ketemu plus E2 ini ya, ini E2. Ya sudah ada di sini E2. Plus E2. Kita bergerak ke sini, ketemu main di sini ya. Ini tanda main di sini. Main I3 kali R3, terus kamu lagi tanda main I2 kali R2 sama dengan 0. Jadi KVL nya sudah ketemu untuk loop 1 dan loop 2. Nah sekarang KCL nya di sini, jadi ini I3 sama dengan I1 tambah I2 di sini ini. Nah sekarang yang ada I3 nya kita masukkan nilainya ya, I3 ini diganti dengan I1 plus I2. Kita mulai dari loop 1 dulu, di loop 1 dulu, main E1 plus I1 kali R1 ditambah I3 tadi kan jadi I1 plus I2, I1 plus I2 dikali R3 sama dengan 0. Kita uraikan, main E1 plus I1 R1 tambah I1 R3 tambah I2 R3 sama dengan 0. Kita masukkan, kita kelompokkan ya, ini I1 dan I1 ya. Jadi ini main I1, kita masukkan nilainya dulu. Jadi ini min 2 volt ditambah I1 kali R1 nya berapa tadi, 2 ohm, tambah I1 R3 nya 4 ohm, tambah I2 kali 4 ohm sama dengan 0. Jadi min 2 ini jadikan 1 ditambah 2 plus 4 kali I1 ditambah 4 kali I2 sama dengan 0. Jadinya min 2 plus 6I1 plus 4I2 sama dengan 0. Jadinya 6I1 plus 4I2 sama dengan 2. Sekarang ini kita pindah ke sebelah kanan. Ini kita pindah ke sebelah kanan tadi ya. Sekarang untuk loop 2. Kita lihat loop 2 ini yang I3 nya ada di sini. Dan ini kita rubah jadi I1 plus I2 ya. Jadi kita uraikan, E2 main I3 tadi kita rubah dari sini, jadi dalam kurung I1 plus I2 dikali R3 dikurangi I2 kali R2 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, I2 tadi nilainya 6 dikurangi I1 kali R3 dikurangi I2 kali R3, I2 kali R2 sama dengan 0. 6 I1 kali R3 nya itu nilainya adalah
4 dikurangi I2 kali 4 dikurangi I2 kali 1 ohm ini ya, R2 nya 1 sama dengan 0. Kita buat yang nilainya sama, kelompokkan, jadi ini 6 4I1 dikurangi dalam kurung 4 ditambah 1 dikali I2 sama dengan 0. Jadi ini 6 min 4I1 min 5I2 sama dengan 0. Ini kalau kita geser ke sini, jadinya ini kita kali min 4I1 min 5I2 sama dengan min 6. Kita kali min, jadinya 4I1 plus 5I2 sama dengan 6. Ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2. Terus tinggal 1, 2 tadi kita selesaikan baik dengan determinan matrik atau pakai persamaan linear. Jadi kita coba aja persamaan linear. 6I1 plus 4I2 sama dengan 2. 4I1 plus 5I2 sama dengan 6. Kita hilangkan dulu mungkin yang I1 ya, kita kurangi dulu supaya hilang. Bagaimana? Ini dikali 2, ini dikali 3 ya, ini dikurangi, jadinya ini 12I1 tambah 8I2 sama dengan 4. Ini kali 3, 12I1 tambah 15I2 sama dengan 18, dikurangi ini 0, 8 kurangi 15 jadi ini 7 min 7I2, 4 dikurangi 8 jadi min 14. I2 nya min 14 dibagi min 7 sama dengan 2. I2 kita dapat, kita masukkan ke salah satu persamaan, misalkan ke sini ya, persamaan 1. Jadi 6I1 tambah 4 kali I2 tadi min 2 sama dengan 2. 6I1 di min 8 sama dengan 2. 6I1 sama dengan 2 plus 8. I1 nya sama dengan 10 dibagi 6. Itu ya, disederhanakan jadinya 5/3. Itu ya, jadi ketemu I1 nya 5/3, I2 nya 2. Dari persamaan ini ketemu arusnya I1 sama dengan 5/3 ampere, I2 nya 2 ampere. Jadi itu ya salah pengerjaan analisa arus cabang, nanti biar tidak bingung dengan mesh. Kalau mesh murni tidak ada sumber arus, jadi semuanya searah jarum jam. Tapi kalau sumber arus cabang, arah arusnya asumsi berdasarkan sumber tegangan. Yang tidak diketahui bebas ya. Nanti bisa ke atas bisa ke bawah. Tadi kita pilih ke bawah biar cocok dengan Kirchhoff current law, karena ini masuk biar ini keluar. Nah ini kalau mesh semuanya searah jarum jam. Semuanya searah jarum jam ya. Nanti kalau sudah sampai mesh biar tahu bedanya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.